Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua sajadah bersaksi tentang doa yang tulus. Tak semua air mata di sepertiga malam adalah air mata taubat. Dan tak semua perempuan yang menunduk dalam sujud benar-benar berserah dalam kejujuran. Ini adalah kisah nyata yang terlalu pahit untuk disebut indah, namun terlalu berharga untuk tidak diambil hikmahnya. Kisah seorang suami yang menyangka telah menikahi wanita surga, hingga akhirnya ia menemukan luka paling dalam, justru di atas sajadah tempat sang istri bersujud setiap malam. Namaku Tegar, 36 tahun. Guru tetap di sebuah SMK Islam di pinggiran kota Purwokerto. Gajiku tak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Aku bukan tipe suami romantis, tapi aku menjaga sholat, berusaha menunaikan nafkah, dan mencintai istriku sebaik yang aku bisa. Istriku bernama Aliyah. Sejak awal, ia dikenal sebagai wanita salihah, aktif di majelis taklim, pendiam tapi penuh perhatian. Kami bertemu di pengajian kampus. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Dan satu hal yang membuatku jatuh hati, ia menangis ketika mendengar ayat tentang neraka. Siapa yang tak terpikat oleh wanita yang takut pada siksa Allah? Setelah menikah, kehidupan kami terlihat sempurna di mata orang. Rumah mungil yang diisi tawa anak kami, Ahmad, yang baru berusia 5 tahun. Aliyah selalu bangun lebih dulu untuk salat malam, mengajarkan Ahmad hafalan pendek sebelum tidur, dan selalu menyambutku dengan teh panas saat pulang dari sekolah. Tetapi, semuanya mulai berubah setelah satu nama hadir, Dewi. Dewi adalah tetangga baru kami. Janda muda, bekerja sebagai konsultan online dari rumah. Periang, cerewet, dan sering bercanda saat bertemu warga. Awalnya aku biasa saja, tapi Aliyah, yang selama ini tak pernah mempermasalahkan siapapun, mendadak berubah dingin. Sering murung. Bahkan pernah sekali membuang pakaian dalamku ke tempat sampah dengan alasan, salah cuci. Mas, mulai sekarang jangan sering ngobrol sama Dewi ya. Aku gak nyaman, katanya suatu malam. Aku heran. Aku bahkan nyaris tak pernah berbicara banyak dengan Dewi. Tapi bukan itu yang membuatku mulai curiga. Yang membuat bulu kuduku berdiri justru ketika aku melihat Aliyah menghapus pesan WhatsApp dengan terburu-buru, tepat setelah selesai salat malam. Sajadah masih terhampar. Mukenanya belum dilipat. Tapi tangannya gemetar, dan wajahnya seperti orang yang baru saja ketahuan mencuri di dalam masjid. Pesan dari siapa? Yah? Tanyaku lembut. Aliyah terdiam sejenak. Dari Dewi, tanya jadwal majelis minggu depan. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Tapi hatiku menolak. Karena beberapa hari setelah itu, aku menemukan nama Dewi di ponsel Aliyah, tersimpan dengan nama samaran, Ummu Rayyan. Malam itu aku tak bisa tidur. Aliyah sudah lelap. Pelukannya pada Ahmad seolah begitu damai. Tapi benakku dipenuhi satu nama, Dewi. Aku bukan lelaki cemburuan. Tapi bukan berarti aku tuli pada bisikan hati yang tak tenang. Dan kali ini, bisikan itu begitu keras. Keesokan paginya, aku menunggu Aliyah pergi ke pasar. Setelah ia dan Ahmad berangkat, aku menuju sajadah yang masih tergulung rapi di rak ruang sholat. Aku membuka mukenahnya pelan-pelan. Dan di lipatan dalam, ada sebuah kertas kecil, diselipkan rapi di sela-sela kain putih bersih itu. Tulisannya tangan. Tapi bukan tulisan tangan Aliyah. Aku rindu. Seperti rindu yang datang saat sepertiga malam. Tapi kamu lebih membuatku tenang daripada tahajud sekalipun. Aku terduduk lemas. Napasku tercekat. Ada bagian dari diriku yang ingin menyangkal, berpikir ini hanya salah paham. Tapi kalimat itu terlalu jelas. Terlalu telanjang. Siapa yang menulis ini? Dewi? Tapi bagaimana caranya bisa sampai ke mukenah Aliyah? Satu-satunya kemungkinan adalah mereka bertemu diam-diam. Dan bukan hanya itu, mereka saling menulis pesan. Di tempat paling suci di rumah ini, di atas sajadah. Allah, apakah ini ujian MU? Di mana salahku selama ini?
Hari-hari berikutnya aku diam. Aku tidak langsung bertanya. Tidak langsung marah. Aku mulai mengamati. Aliyah semakin sering mengurung diri di ruang sholat. Katanya untuk muhasabah. Tapi aku mulai menghitung waktu. Ia masuk setelah Isya, dan baru keluar hampir jam 11 malam. Ahmad sudah tidur, dan aku hanya bisa duduk di ruang tamu, ditemani gemuruh dadaku sendiri. Sampai akhirnya, malam Jumat itu datang. Aku pura-pura tertidur lebih awal. Ahmad sudah di kamar. Aliyah mengira aku terlelap. Aku intip dari sela pintu. Lampu ruang sholat remang. Dan kulihat bayangan seseorang melintas di teras belakang. Pelan. Masuk lewat dapur. Dewi. Aku nyaris tak percaya. Perempuan itu masuk ke rumahku. Dengan langkah pelan. Seperti pencuri. Tapi bukan untuk harta. Ia datang untuk hati istriku. Tak kudengar suara gaduh. Hanya bisik-bisik. Aku dekati pelan. Mendekam di balik tirai. Telingaku menangkap suara Aliyah, pelan namun menusuk. Dewi, kita gak bisa terus begini. Aku masih istri tegar. Tapi hatimu milik siapa, Aliyah? Suara Dewi terdengar lebih tegas, namun penuh luka. Di sajadah itu, kamu menangis untukku, bukan? Aku tercekat. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Tegarku runtuh malam itu. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena aku sadar. Istriku selingkuh bukan karena kurang perhatian. Bukan karena nafsu, tapi karena cinta kepada wanita lain. Dan sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku takut. Takut kalau kemarahanku justru membutakan akal sehat. Aku memilih diam. Meski dalam diam itu hatiku koyak berkeping-keping. Aliyah tetap seperti biasa. Memasak, mencuci, menyiapkan bekal Ahmad. Tapi semua geraknya seperti robot. Tak ada tawa, tak ada tatapan cinta. Bahkan saat aku berpura-pura menyentuh tangannya, ia menariknya perlahan, seolah takut dosa. Aku tahu ia merasa bersalah. Tapi kenapa tak mengaku? Hingga suatu malam, aku tak tahan. Aku tunggu ia selesai sholat malam, lalu aku masuk ke ruang sholat. Mukenahnya masih dipakai, air matanya masih basah. Tapi kali ini aku tak bisa diam. Aliyah, suaraku pelan, tapi menggetarkan seluruh tubuhku. Hari-hari berlalu seperti orang asing di dalam rumah sendiri. Aliyah lebih banyak diam. Aku pun begitu. Tapi di dalam hati, perang terus berlangsung. Antara marah dan memaafkan, antara pergi dan bertahan. Sampai akhirnya, malam itu kami duduk berdua. Ahmad sudah tidur. Aliyah yang memulai bicara. Mas, kalau Mas mau ceraikan aku siap. Aku menoleh pelan. Kata-kata itu terdengar seperti pisau. Tapi entah kenapa aku sudah tidak kaget. Aku tahu aku gak pantas dimaafkan. Tapi aku juga gak mau jadi istri yang munafik. Aku sudah berusaha menjauh dari Dewi. Tapi rasa itu belum sepenuhnya hilang, dan aku gak tahu sampai kapan. Aku menarik napas panjang. Lalu kamu maunya bagaimana, Lia? Ia menunduk. Aku gak tahu, Mas. Tapi aku tahu aku berdosa. Aku mau taubat. Aku gak mau sampai mati membawa perasaan ini terus. Aku terdiam. Kalimat terakhirnya memukul hatiku lebih dari sebelumnya. Ada kejujuran di sana. Ada keinginan untuk berubah, meski prosesnya masih berdarah-darah. Lia, ucapku pelan, kalau kamu mau bertaubat, aku akan temani kamu. Tapi kamu harus jujur. Gak ada lagi yang disembunyikan. Ia mengangguk. Air matanya jatuh, dan suaranya lirih. Aku siap. Aku akan jauh dari Dewi. Aku gak akan hubungi dia lagi. Malam itu, kami sholat tahajud bersama. Sudah lama rasanya tak berdiri di samping Aliyah dalam sholat malam. Tapi rasanya berbeda. Tangisnya terdengar jelas di sujud terakhir. Sujud yang lama, mungkin sujud paling tulus dalam hidupnya. Mungkin juga
Sujud itu adalah awal dari taubatnya, namun tak semudah itu. Seminggu kemudian, saat aku membuka laptop Aliyah yang tertinggal terbuka, aku melihat notifikasi email masuk. Aku tak ingin mengintip. Tapi entah kenapa jariku membuka. Satu nama muncul, Dewi. Subjeknya hanya satu kata. Maaf. Isi pesannya singkat. Aku gak akan ganggu Aliyah lagi. Kamu lelaki yang luar biasa. Aku yang salah. Aku yang harusnya pergi dari hidup kalian. Doakan aku bisa berhenti mencintainya. Kuhapus email itu setelah membacanya. Aku tahu, meski Dewi menjauh, luka ini belum tentu sembuh. Tapi ada satu hal yang kupelajari. Kadang, kesetiaan bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang memilih untuk tetap memperjuangkan cinta, meski hati pernah dikhianati. Ia menunduk, tak menjawab. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Ia memejam. Nafasnya gemetar. Mas, maafin aku. Untuk apa aku maafkan, kalau kamu belum jujur? Ucapku lirih tapi pasti. Aku sudah tahu. Tentang kamu. Dan Dewi. Aliyah terisak. Aku gak pernah niat, semua terjadi begitu aja. Kamu selingkuh. Aku duduk di sampingnya. Di saat kamu memakai mukena. Di saat kamu sedang menghadap Allah. Ia menggeleng kuat. Aku gak pernah berzina, Mas. Aku gak pernah menyentuhnya seperti itu. Tapi, hatiku memang bukan buat Mas lagi. Aku salah, aku lemah. Aku tertunduk. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk lambat. Bukan zina tubuh, tapi zina hati, yang tumbuh dari perhatian, dari kebersamaan diam-diam, dari bisikan yang tak pernah aku dengar. Aku sudah berusaha melupakan dia. Aliyah menatapku. Aku menangis tiap malam, karena aku tahu aku berdosa. Tapi perasaanku gak bisa hilang. Dan Dewi, dia gak pernah minta aku meninggalkan Mas. Dia bahkan bilang, aku harus tetap jadi istri yang baik. Aku memejamkan mata. Hati ini rasanya seperti dihantam berkali-kali. Kenapa kamu gak cerita dari awal? Aliyah terdiam. Lalu menjawab dengan lirih, karena aku tahu, kamu gak akan kuat dengarnya. Beberapa hari setelah itu, rumah kami dingin. Aku tidur di ruang tamu. Ahmad bertanya, Abi sakit ya? Aku hanya mengelus kepalanya, dan berkata, Abi cuma lagi butuh waktu. Aku mendatangi seorang Ustadz Mahfudz, yang sering menjadi tempatku bertanya. Aku ceritakan semuanya. Bukan untuk mengadu, tapi karena aku merasa imanku goyah. Ustadz Mahfudz terdiam lama. Lalu ia berkata, cinta itu fitrah. Tapi menyalurkannya di tempat yang salah adalah dosa. Aliyah memang salah. Tapi jangan lupa, Allah Maha membolak-balikan hati. Dan Dia juga Maha menerima taubat. Aku menangis saat itu juga. Bukan hanya karena luka, tapi karena aku sadar. Aku masih mencintai Aliyah. Meski hatinya retak. Meski aku bukan lagi pusat dunianya, sudah sebulan sejak malam itu. Sejak Aliyah berjanji menjauh dari Dewi. Sejak kami mulai memperbaiki rumah tangga ini, langkah demi langkah. Tapi luka memang bukan seperti saklar lampu. Tak bisa dipadamkan dalam sekejap. Dan maaf pun bukan seperti air wudhu, yang sekali siram bisa membersihkan semua dosa. Ada malam-malam di mana aku masih terbangun, mendapati Aliyah menangis dalam diam. Entah karena menyesal, atau masih menyimpan rindu yang belum benar-benar selesai. Ada pagi-pagi saat kami saling pandang, tapi tak bicara. Bukan karena tak ingin, tapi karena takut kata-kata akan membuka luka baru. Sampai akhirnya, ujian itu datang lagi. Pagi itu, Ahmad demam tinggi. Aku buru-buru membawa ke rumah sakit. Aliyah menyusul dari rumah, terburu-buru karena harus mengambil kartu BPJS. Aku sedang duduk di ruang tunggu saat ponsel Aliyah yang tertinggal di tasku berbunyi. Panggilan masuk. Nama di layar, Dewi. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kupandangi nama itu selama beberapa detik. Dan akhirnya aku tekan tombol, angkat.
Halo. Suara wanita di seberang terdengar pelan. Ini pertama kalinya aku mendengar langsung suara Dewi. Lembut, tenang. Tapi saat itu, bagiku, seperti racun yang perlahan membunuh kepercayaan. Ini tegar, suaraku dingin. Hening. Mas, maaf, saya gak tahu ini HP Mas. Kenapa kamu masih hubungi istri saya? Saya cuma mau bilang satu hal. Saya mau pindah. Keluar kota. Ke tempat yang gak ada jejak masa lalu. Tapi saya mau pamit. Saya pernah jadi bagian dari kesalahan besar. Dan saya gak mau jadi bayang-bayang buat keluarga Mas lagi. Aku tak menjawab. Hanya diam, menahan segala macam emosi yang muncul. Lalu sebelum sambungan terputus, Dewi berkata, Aliyah itu perempuan baik, Mas. Tapi saya yang membuat dia salah arah. Jangan hukum dia seumur hidup, hanya karena pernah jatuh. Klik. Sambungan terputus. Tapi hati ini kembali terbuka luka lamanya. Malam harinya, aku duduk di samping Aliyah, yang sedang memeluk Ahmad yang sudah tidur. Ada telepon dari Dewi tadi, ucapku. Aliyah langsung menunduk. Bibirnya gemetar. Dia masih hubungi aku? Enggak. Aku yang angkat. Ia menahan napas. Wajahnya pucat. Dia mau pindah. Dan dia bilang, jangan hukum kamu seumur hidup karena pernah jatuh. Aliyah menangis. Tapi kali ini, aku tak ikut menangis. Aku hanya menatap wajahnya. Perempuan yang pernah kupuja sepenuh hati. Dan kini sedang berjuang mengobati luka yang ia buat sendiri. Lia, kataku pelan. Aku masih cinta kamu. Tapi aku juga capek. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan bayang-bayang ini. Aku paham, Mas. Aku siap kalau Mas memang gak kuat lagi. Bukan soal kuat, tapi soal arah. Kita mau kemana setelah ini? Terus pura-pura bahagia? Atau mulai dari nol, dengan luka yang sudah kita terima sebagai bagian dari perjalanan kita? Aliyah menggenggam tanganku erat. Aku mau dari nol. Mas, aku mau benar-benar taubat. Aku mau jadi istri yang utuh, bukan yang separuh. Malam itu, kami berpelukan dalam tangis. Bukan karena sedih, tapi karena harapan kecil itu mulai muncul. Bahwa cinta bisa tumbuh kembali. Dari puing-puing yang pernah hancur, waktu berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hati kami, segala sesuatunya sedang berubah. Sejak malam itu, Aliyah benar-benar berubah. Ia mulai aktif ikut majelis taklim, lebih sering membaca Al-Quran, dan tak lagi menyentuh media sosial. Ia menghapus semua foto, kenangan, dan akses yang pernah menghubungkannya dengan Dewi. Sikapnya terhadapku juga berubah. Lebih lembut, lebih perhatian, bahkan ketika aku masih sesekali bersikap dingin. Ia tak mengeluh. Bahkan, saat aku tak pulang satu malam karena ikut pelatihan kantor di luar kota, ia menelponku bukan karena cemas, tapi hanya ingin menanyakan apakah aku sudah makan dan butuh doa apa malam itu. Mas, aku mau sholat malam. Mau doain Mas juga. Doa apa yang Mas pengen? Suaranya lembut di ujung telepon. Aku terdiam. Lalu menjawab pelan, doain aku bisa ikhlas. Ia menangis, tapi tak mengatakan apapun. Hanya bilang, Insya Allah, Mas. Aku pun sedang belajar itu. Pagi itu, Ahmad tertawa-tawa kecil di ruang tamu, bermain mobil-mobilannya. Aku hanya duduk memandanginya. Sambil berpikir, masih adakah cinta yang bisa tumbuh kembali dari hati yang sempat membusuk oleh luka? Tiba-tiba Aliyah keluar dari kamar. Mengenakan mukena. Wajahnya basah oleh air wudhu. Mas, aku boleh bicara? Aku menatapnya. Silakan. Ia duduk di hadapanku. Lalu perlahan berkata, aku tahu aku sudah mematahkan hati Mas. Tapi aku mohon, jangan biarkan luka itu menghalangi pahala besar yang Allah janjikan untuk seorang suami yang memaafkan istrinya karena Allah. Air matanya mengalir. Kalaupun Mas gak bisa cintai aku seperti dulu, gak apa-apa. Tapi biarkan aku memperbaiki diriku di sisi Mas.
sampai Allah angkat nyawa ini dalam keadaan taubat. Hatiku luluh. Bukan karena dia menangis, tapi karena aku tahu, kata-katanya keluar dari hati yang benar-benar menyesal. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, ia telah kembali. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seorang hamba yang ingin dekat pada Robnya. Aku bangkit dari tempat duduk, menghampirinya, lalu memeluknya erat. Lia, kita mulai dari nol. Ya, tapi kali ini, bukan karena cinta, tapi karena Allah. Aliyah terisak di pelukanku. Mas, terima kasih. Sejak hari itu, rumah tangga kami perlahan berubah. Aku bukan lagi suami yang selalu curiga. Dan Aliyah bukan lagi istri yang rapuh. Kami mulai membangun kepercayaan, dengan sholat jamaah, zikir bersama, bahkan ikut kajian berdua seminggu sekali. Ahmad tumbuh bahagia. Dan aku percaya, rumah yang berkah itu, bukan rumah tanpa masalah. Tapi rumah yang di dalamnya, semua luka diobati dengan doa dan taubat. Sujud itu saksi, bahwa manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya, tapi Allah selalu sediakan jalan pulang. Asalkan hati itu benar-benar ingin kembali. Dan kesetiaan sejati, kadang dimulai bukan saat tidak ada godaan, tapi saat kita mampu menolak godaan karena takut kehilangan Allah.